Shin Tae-yong ajukan nama baru pemain naturalisasi. Indonesia. Shin Tae-yong mengakui mengajukan nama baru untuk diproses naturalisasi oleh PSSI yang diproyeksi membela timnas Indonesia U19 di Piala Dunia U20 2023. Sebelumnya, dalam pemusatan latihan menjelang Piala AFF U19 2022, Shin memanggil 3 pemain muda asal Belanda, Jim Krok, Max Christoffel, dan Kai Boham, namun ketiganya dianggap tidak memenuhi ekspektasi. Karena itu Shin mengajukan nama baru. Pelatih asal Korea Selatan itu enggan menyebutkan nama, tetapi sudah menyerahkan nama ke PSSI. Menurut Shin, PSSI bersedia memproses pemain-pemain tersebut. Pertama, saya terima kasih kepada PSSI dan pemerintah dan siapapun yang terikat dengan naturalisasi pemain senior kemarin. Sangat lancar sampai hari ini. Untuk U20 saya sedang ajukan ke ketum hari ini, kata Shin. Diketahui, 2 pemain yang proses naturalisasinya tinggal selangkah lagi, yakni tinggal menunggu keputusan Presiden, Kepres, dan pengambilan sumpah. Kedua pemain tersebut adalah Sandy Walsh dan Jordi Amat. Sejatinya ada satu nama lagi yang juga sedang diperjuangkan proses naturalisasinya, yakni Sain Patinama. Saat ini dokumen naturalisasi Sain berada di Sekretariat Negara untuk diajukan ke DPR RI. Naturalisasi pemain dilakukan PSSI untuk memenuhi permintaan Shin demi prestasi timnas Indonesia. Sebelumnya, naturalisasi pemain disponsori oleh klub dan inisiasi pemain sendiri setelah lebih dari 5 tahun di Indonesia. Meski telah menaturalisasi puluhan pemain, prestasi sepak bola Indonesia tak kunjung menanjak, bahkan Piala AFF saja belum tercapai. Karenanya, naturalisasi pemain lewat PSSI dan klub diperketat oleh pemerintah. Timnas Indonesia terus mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala AFF 2022, yang digelar pada akhir tahun ini. Mengenai hal itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku telah mengantongi sejumlah nama baru untuk memperkuat skuad Garuda di Piala AFF 2022. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memang kerap meracik taktik yang tak terduga di semua level Timnas Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari nama baru pada pemusatan latihan. TC, Timnas Indonesia U19, sebut saja Raihan Utina, Ginanjar Wahyu, Widi Syarif dan lain sebagainya. Yakob Sayuri salah satu penyerang sayap PSM Makassar. Selain itu, pemain-pemain yang dicoret pada ajang sebelumnya juga ikut dipanggil. Barnabas Sobor termasuk sebagai salah satu pemain yang sebelumnya absen, namun kini kembali menghuni TC Timnas Indonesia U19. Apa yang dilakukan pelatih asal Korea Selatan itu tak menutup kemungkinan juga diterapkan di level senior. Apalagi, Shin Tae-yong mengaku terus memantau perkembangan Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Bahkan Shin Tae-yong mengaku sudah mengantongi daftar nama baru dari Liga 1 musim ini. Ex-pelatih timnas Korea Selatan itu akan terus memantau nama-nama yang sudah dikantonginya tersebut. Pastinya harus dipantau lebih ya pertandingan-pertandingan berikutnya juga, kita pilih pemain yang kondisinya terbaik, sudah dimasukkan dalam list dan akan kita pantau terus, kata Shin Tae-yong kepada awak media, Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Namun begitu, Shin Tae-yong masih merahasiakan siapa saja kandidat pemain baru yang berpeluang tampil mengenakan jersey Timnas Indonesia. Rumor beredar pemain lokal di Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 cukup banyak yang menarik perhatian Shin Tae-yong. Salah satu yang cukup santer adalah Yakob Sayuri, penyerang sayap PSM Makassar. Pemain 24 tahun itu tampil gemilang bersama Juku Eja, julukan PSM Makassar, kala membantai Persib Bandung dengan skor 5-1. Di laga tersebut, pemain berdarah Papua itu mencetak 2 gol bagi PSM Makassar. Selain itu, Yakob Sayuri juga telah menyumbang total 3 gol dan 2 assist selama bermain 6 laga di Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Berkat penampilan apiknya, jelas tak menutup kemungkinan bagi Shin Tae-yong memanggilnya. Apalagi, Yakob Sayuri bisa jadi opsi di kala trio Timnas Indonesia, Sadil Ramdhani,
Egy Maulana Fikri, dan Witan Sulaiman tak bisa ikut serta di Piala AFF 2022, lantaran tak dapat izin dari klubnya masing-masing.